Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat sebesar 1,41%. Dengan total market cap mencapai di 1,45 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,34% dan juga peningkatan volume sebesar 9,44% ya. Kemarin dengan cukup mengejutkan, Bitcoin rally dengan signifikan ya, sebesar 2%-an dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin sekarang trading di angka 38.700-an ya. Dan tentunya ini membuat Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan ya. Beberapa alts lain ada peningkatan, tapi cenderung semua itu di bawah dari Bitcoin. Untuk Ethereum dia meningkat sebesar 0,3, BNB 0,28, mungkin yang cukup signifikan Cardano, dia meningkat sebesar 1,25%. Yang sedikit lebih tinggi ada Chainlink 4,22%. Tapi overall secara keseluruhan Bitcoin dominance cenderung meningkat, yang artinya ya pada hari ini secara keseluruhannya Bitcoin peningkatannya lebih signifikan dibandingkan altcoins ya. Nah, selanjutnya seperti biasa gue akan ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter ya, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency. Bentuknya bisa analisa, bisa news, dan juga bisa memes. Buat yang belum follow, silakan bisa follow di @toshicryptoindo. Oke, sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Kita geser ke GMT plus 7 seperti biasa. Sekarang tanggal 2 Desember hari Sabtu ya. Nah, tadi pagi ada Jerome Powell ya, ada Jerome Powell. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini mungkin sedikit untuk rally-nya bukan jam 2 sih sebenarnya. Berarti jadi bisa dibilang untuk si Jerome Powell mungkin lagi-lagi masih cenderung netral. Udah gitu lebih ke sorenya otomatis seperti biasa hari Sabtu nggak ada yang terlalu penting ya. Nah, untuk besoknya hari Minggu ya lebih parah lagi, biasanya nggak ada event sama sekali. Jadi untuk minggu ini bisa dibilang sudah selesai, tinggal kita lihat mulai ke minggu depan ya. Nah, sekarang kita akan geser ke news. Ini news datang dari US, di mana ada judge dari US yang memberikan warning ke SEC karena menurut dia SEC ini memberikan suatu request yang false dan misleading ya. Nah, seperti apa sih detailnya? Jadi detailnya lagi-lagi ini adalah suatu federal judge yang kemarin Kamis memberikan warning kepada SEC atau Securities and Exchange Commission bahwa mereka ini memberikan suatu pretense yang false dan misleading ya. Nah, jadi intinya apa sih? Intinya itu ada suatu crypto project yang bernama Deadbox ya. Tahun 2021 disu oleh SEC, dan SEC ini memberikan suatu tuduhan bahwa Deadbox ini ada effort untuk mentransfer aset dari investors fund ke overseas. Nah, ternyata menurut dari judge ini statement tersebut tuh misleading dan tidak tepat ya. Jadi SEC ya, it's going even worse sekarang ya, karena ya mereka terbukti dengan seperti ini, mereka kayaknya siap untuk mengatakan apa aja. Yang penting dia bisa berhasil untuk mensu ya, atau memberikan suatu case ya. Ya lagi-lagi ini satu news yang bagus menurut gue ya. Ini menunjukkan bahwa Gary Gensler itu benar-benar mau pakai segala cara gitu. Yang penting dia bisa kesannya dalam tanda kutip kerja, dalam tanda kutip pokoknya menghajar semua crypto project ya. Nah, lagi-lagi kalau gue sih endgame-nya berharap tetap si Gary Gensler ini dipecat, diganti sama nggak usah yang pro kripto ya, tapi yang fair aja gitu, seperti regulator-regulator lain di luar negeri gitu ya, selain dari US tentunya, seperti di Inggris, bahkan di Indo pun lebih fair menurut gue, di Hong Kong dan seterusnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini simple banget, ngomongin apa? Ini ngomongin soal resisten yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin, yaitu daerah 48.000 sampai 50.000 ya. Itu struktur yang ada di sini nih ya. Nah, kalau kita lihat dari cycle sebelumnya, ini juga mirip-mirip ya. Dia sebelumnya struggle untuk menjadi suatu struggling karena resisten ya. Di sini malah buat kena resesi dan turun dulu. Kalau sebelumnya lagi di cycle yang 2 sebelumnya, dia sempat di retest di sini, koreksi, breakout baru. Nah, jadi bisa dibilang yang akan menjadi resisten selanjutnya adalah di daerah 48 sampai 50.000 ya.
Setelah itu kalau dia tembus akan menuju ke all time high menurut gua ya. Jadi tinggal kita lihat nih apakah dia akan dalam waktu dekat retest ke 48.000 sampai 50.000 atau tidak ya. Nah, kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya. Daily close-nya membuat higher high yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin itu kan ya higher high itu sekitar di sekitar 38.400, 38.300 ya di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, sekarang higher high-nya itu adalah di 38.989 atau kalau mau kita bulatkan basically 39.000 ya. Ya, lu bisa lihat sendiri secara struktur membuat higher high ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini secara weekly-nya dia masih sangat kondisinya apa ya? Ya lu lihat sendiri deh ya. Gue udah bahas dari kemarin-kemarin. Kapan ada satu aset yang bisa sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menuju ke minggu ke-7 selalu hijau gitu. Ya lu lihat lagi mundur aja deh ya. Kapan Bitcoin 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Nih, di sini 5 udah koreksi ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koreksi gitu. Nah, jadi bahkan di dalam masa-masa bull market yang paling lagi ngepumpnya pun dia ada koreksi atau ada minimal satu red candle begitu. Nah, di sini Bitcoin belum kena red candle sama sekali. Jadi harus siap-siap. Ada kemungkinan ya kita nggak tahu definitely kapan, tapi akan terjadi red candle. Sebesar apa? We don't know. Tapi PR-nya untuk Bitcoin adalah jangan sampai red candle-nya itu menembus 32.534 gitu ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini overall kemarin not the best ya. Di sini dia berhasil tembus 103,13 tapi untungnya MA200 masih berhasil menahan. Jadi nanti buat hari Senin gue berharapnya dia tetap masih di sini, retest lagi kedua, jebol lagi ke bawah dan membuat lower low gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer. Bos, semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selanjutnya kita akan geser ke pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin karena terjadi reclaim, maka buy limit pertama itu di angka 37.881 ya. Buy limit kedua di MA20 atau di 37.324. Dan buy limit ketiga di 36.617. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, nah kemarin tergantung nih ya. Kalau buat elu yang konservatif udah TP manual begitu, karena ada di sini news penting ya. News penting, TP manual. Kalau lo yang agresif, bablas sayangnya ya. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak tahu agresif dan konservatif mana yang lebih profit. Ya kadang-kadang hoki-hokian ya. Nah, untuk sekarang setupnya mungkin yang terdekat adalah posisi long lagi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37.881 ya. Nah, di target TP-nya ini adalah nanti di struktur baru yang akan terbentuk pada hari ini. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga berhasil reclaim bahkan dua resisten. Jadi untuk sekarang posisi spot di Ethereum itu adalah buy limit pertama di 2085. Buy limit kedua di 2060 dan buy limit ketiga di MA20 di angka 2031 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, dia karena reclaim 2085 maka struktur barunya di sini retest 1, retest 2 di 2085, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2118. Sementara posisi shortnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 2 di 2118, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2085. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot juga terjadi reclaim technically 2 ya. 2 resisten. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limit pertama di $5 lebih 40 sen, buy limit kedua di 5.20 dan buy limit ketiga di $5 lebih 17 sen. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di $5 lebih 40 sen ya. Nah, berarti kalau hari ini terjadi retest kedua ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP di mana target TP agresif di $5 lebih 83 sen. Untuk yang lebih konservatif, target TP-nya boleh pertimbangkan di sini ya. Di struktur $5 lebih 57 sen ya. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia terjadi reclaim di MA20. Artinya buy limit pertama mungkin bisa aktif lagi yaitu di MA20. Buy limit kedua di 37 sen dan buy limit ketiga di 36 sen. Itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi future sayangnya belum terjadi retest yang cukup oke untuk membentuk suatu setup ya. Jadi untuk sekarang posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 38 sen, target TP di 20. Posisi longnya kita tinggal balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 38 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini overall kondisinya belum ada perubahan. Jadi untuk posisi spotnya yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 58,85 dan buy limit ketiga di MA20 ya di sini di 57,90. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin kan sudah ada posisi shortnya di sini udah kena target TP. Kali ini terulang lagi retest 1, retest 2 di 61,07 ya. Berarti kita sudah punya posisi short. Target TP kita di mana? Target TP kita adalah di 58,85. Dan di waktu bersamaan posisi long kita retest 1, retest 2 sudah terjadi, maka kita sudah kena target TP dan sudah profit ya. Berarti profit sebesar 3,83% ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.